Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Haleluya. Bapak Ibu, saya salah satu Kahalkit Mentor ingin men-sharingkan tata nilai Kahalkit yang ketujuh, yaitu self-control, penguasaan diri. Ayo kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, meskipun penguasaan diri ini ada di buah roh yang terakhir, tapi itu perannya sangat luar biasa. Ibarat suatu botol, dia menjadi dasarnya supaya botol itu, apa yang ada di dalam botol ini tidak pecah, tidak terbuang sia-sia. Dia sebagai dasarnya, dia dasar dari botol tersebut yang menopang 8 buah roh yang lain. Haleluya. Bapak Ibu, kemarin saya coba broadcast, saya coba cari searching, cari materi-materi mengenai penguasaan diri ini. Saya dapatkan fakta anak yang diajarkan tentang kesabaran dan tentang penguasaan diri sejak dini, ada beberapa faktanya, Bapak Ibu. Yang pertama, secara akademis, sosial, dan emosi, anak-anak yang diajarkan penguasaan diri sejak dini, dia akan lebih baik. Ini telah diteliti, Bapak Ibu. Pada suatu kali ada seorang peneliti mengumpulkan anak-anak usia 4 tahun. Mereka berkumpul, anak-anak tersebut yang usia 4 tahun itu diberi permen. Dan peneliti ngomong, ada 2 opsi. Silakan permennya tersebut yang sudah dibagikan, anak-anak boleh langsung makan. Atau opsi yang kedua, kalian bisa menunggu sebentar. Nah, bagi yang mau menunggu akan mendapat 1 permen lagi. Bapak Ibu, peneliti ini melihat ternyata ada sebagian yang langsung makan, ada sebagian yang mau menunggu, bersabar, menahan diri, dan dia dapat 1 permen lagi. Peneliti itu mendapatkan ketika anak tersebut setelah lulus SMA, ini hasilnya yang tadi saya sampaikan. Secara akademis, secara sosial, secara emosi, ternyata anak-anak yang menunggu tersebut lebih baik daripada yang mereka tidak ada penguasaan diri. Haleluya. Saya juga kemarin dapatkan ada buku Teach Your Children Well. Dikatakan demikian. Anak yang bisa bersabar atau penguasaan diri. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu semua. Anak tersebut akan lebih bisa untuk menolak narkoba pada umur 12. Wow, keren. Dan anak tersebut yang bisa bersabar, dilatih bersabar, penguasaan diri, anak tersebut bisa menolak seks bebas pada umur 14 tahun. Jadi luar biasa bukan Bapak Ibu? Ini fakta yang ketiga. Dr. Dan Kindlon menjelaskan, jika kita orang tua terlalu memanjakan anak
dan tidak mengajarkan mereka untuk menunggu giliran, bersabar untuk mendapat sesuatu, dan menolak godaan. Bapak Ibu, hasil penelitian dari dokter tersebut, maka perubahan saraf otak yang bisa membuat memiliki kepribadian baik, ternyata kalau orang-orang tersebut tidak bisa sabar, tidak ada penguasaan diri, maka saraf otak tersebut tidak akan terjadi. Ini penelitian dari seorang dokter. Oh, jadi begitu pentingnya penguasaan diri Bapak Ibu. Mari, pada kesempatan ini saya salah satu Kahalkid Mentor mendorong Bapak Ibu semua untuk lebih sungguh-sungguh mengajarkan Kahalkid, putra-putri Bapak Ibu semua untuk lebih bersabar, ada penguasaan diri. Melalui apa? Kita bisa memberi melalui keteladanan. Ya, kita sebagai orang tua bisa memberi keteladanan. Contoh. Tidak memotong percakapan. Ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang saya juga sering memotong percakapan. Nah, ayo kita tunjukkan keteladanan kita kepada anak-anak. Kita belajar untuk tidak memotong percakapan. Dan kita bisa juga memberi keteladanan ketika kita antri. Kita harus antri yang tertib. Jangan menyalip. Dan tidak marah-marah saat macet. Dan ada lagi kecontohan yang bisa kita ajarkan. Tidak ngobrol sendiri. Ketika ada orang yang presentasi. Atau ketika kita datang ke gereja. Bukan mendengarkan Pak Pendeta yang berkhotbah. Tapi ngobrol sendiri. Anak lihat. Wah, itu contoh yang tidak baik Bapak Ibu semua. Saya yakin jemaat Kahal tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Bapak Ibu, kita juga bisa memberi pujian. Jadi ketika anak-anak kita melakukan dengan baik penguasaan diri, bisa bersabar. Ayo kita beri pujian kepada anak-anak kita yang telah melakukan hal-hal yang baik tersebut. Dan ini penting lagi Bapak Ibu. Di buku Generation Me dikatakan, ini pembelajaran buat kita ya sebagai orang tua ya. Jangan turuti keinginan anak karena anak menangis. Wah, biasanya kita tergoda, kita kalah. Anak meminta sesuatu dan dia menangis, merengek, menangis. Mungkin kita pengen cara mudah terus diberi. Bapak itu ternyata itu berbahaya. Mereka akan melakukan yang sama, mengulangi hal yang sama ketika meminta sesuatu kita tidak kasih senjatanya dia menangis lagi dan kita mengulangi hal-hal tersebut. Oh Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak bijak. Kalau kita mau menjadi orang tua yang bijak, saya juga mau belajar. Kita dapat memberikan permintaan anak-anak. Ketika anak-anak itu memintanya dengan baik-baik. Tidak usah pakai nangis-nangis. Kita bisa memberikan. Kalau kita memang bisa memberikan. Kalau memang belum bisa, kita jelaskan. Dan anak tidak menangis, itu hal yang baik. Mereka sedang belajar tentang sopan santun dan penguasaan diri. Haleluya. Biarlah apa yang saya sharekan ini boleh kita praktekkan. Saya juga mau praktekkan kepada anak-anak saya. Karena saya rindu juga anak-anak saya ini menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri. Dan Tuhan pakai di zamannya, dimanapun dia berada, Tuhan pakai menjadi berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.